Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda Beat versi 2024 atau rakitan 2024 tipe CBS warna biru hitam. Dibanderol di 18.575.000 untuk OTR Bekasi. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer ya. Untuk alamat dan kontak marketingnya ada di deskripsi. Jadi satu hal yang perlu kalian perhatikan di Honda Beat rakitan 2024 sekarang menggunakan kode rangka RK. Nah ini dia, yang awalnya di 2023 kodenya PK, sekarang 2024 RK. Jadi jangan sampai salah ya membedakan antara yang 2023 dan 2024. Jadi untuk warna biru hitam ini bisa terbilang warna yang cukup langka kita temui di jalan jika dibandingkan dengan warna-warna yang lain ya. Untuk Honda Beat biasanya yang paling familiar itu warna merah hitam, warna hitam, kemudian dulu yang versi sebelumnya warna putih itu biasanya banyak yang menggunakan motor itu warna-warna itu, sedangkan warna biru hitam ini masih terbilang langka. Jadi kalau kalian mau beli Honda Beat CBS warnanya masih jarang, bisa ambil yang warna biru hitam ini. Yang pertama dari bagian batok kepala. Untuk batok kepalanya di sini full biru glossy, birunya menyala ya atau terang seperti ini, dipadukan dengan visor di bagian tengahnya. Desainnya membentuk segitiga, hitam glossy, ada stripping tulisan Honda warna putih. Jadi memang desainnya ini serba runcing, lekukan-lekukannya juga tegas ya. Kemudian di bagian handle rem kanan kiri dicat menggunakan warna silver. Tidak lupa terdapat tuas pengunci rem ya di bagian handle rem sebelah kiri. Jadi pemakaiannya mudah, tinggal kita tarik seperti ini, kemudian tuasnya kita tekan, dia akan otomatis terkunci ya. Jadi akan membantu menghentikan atau mengunci rem Honda Beat kalian ketika kalian berhenti di tanjakan ataupun di turunan. Untuk melepasnya tinggal kita tekan lebih dalam. Kemudian di bagian dasi depannya di sini menggunakan bahan plastik kasar, desainnya juga runcing di bagian ujung depannya, hitam ya, doff, menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Untuk bodi depannya biru glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Untuk bagian pencahayaan sudah LED, desainnya dia lebar ke samping ya. Nah untuk sennya posisinya ada di atas, sayang sekali memang masih menggunakan bohlam warna kuning, jadi hanya di bagian headlampnya yang LED. Kemudian di bagian kanan kiri juga desainnya runcing atau lancip, tengahnya desainnya melengkung. Di bagian tengahnya terdapat beberapa lekukan-lekukan. Ujung fairingnya kanan kiri juga desainnya runcing seperti ini. Nah, kemudian di bagian fairingnya di sini menggunakan warna biru glossy ya, terang warnanya. Kemudian ada tulisan Honda menggunakan stripping putih. Di bagian bawahnya ada paduan warna hitam, putih dan silver, bertuliskan Beat di sini besar. Sedangkan di area dalamnya sini hingga ke dek bawahnya full menggunakan bahan plastik kasar. Nah untuk bagian kaki-kaki depan, spakbor depannya dicat menggunakan warna hitam glossy. Jadi paduannya biru glossy dengan hitam glossy, polos. Untuk suspensi depannya teleskopik ya. Tabung shocknya juga dicat menggunakan warna hitam doff. Pengeremannya disc brake, untuk discnya non wave. Kalipernya Nissin 1 piston, tentunya sudah dibekali dengan CBS. Di bagian velgnya velg racing ya, menggunakan desain berbentuk V, full hitam di sini, hitamnya doff. Ban depannya menggunakan ukuran 80/90, ringnya 14, sudah tubeless, mereknya Federal. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depannya. Untuk Beat CBS rakitan 2024 warna biru hitam, keren warnanya. Nah lanjut ke bagian kokpit. Di bagian speedometer paduan analog dengan digital. Jadi untuk bagian kecepatannya dia analog, kemudian di bagian tengah ada indikator digital di sini, bahan bakar dan odo ya. Dan di bagian atasnya terdapat beberapa indikator lain seperti lampu jarak jauh, kemudian ada sen kanan kiri, ada ECO, ada engine check juga ya. Untuk bagian tepinya hitam glossy, ada logo Honda 3D di bagian tengahnya. Batok belakangnya full hitam, bahan plastik kasar, ada tekstur ala-ala karbon di bagian kiri dan kanannya. Tombol-tombol di bagian stang, di sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya starter, karena ini yang versi CBS atau termurah, jadi belum ada fitur ISS. Turun lagi ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya full plastik kasar. Di sebelah kiri ada laci penyimpanan terbuka, sebelah kanan juga sama, ada laci penyimpanan terbuka. Jadi di versi CBS atau versi termurah belum ada power charging ya atau power outlet. Nah seperti ini, rak semua kanan kiri. Di bagian tengah ada hook atau gantungan barang. Keamanannya kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Keamanannya hanya mengandalkan kunci stang, kemudian ada shutter key.
Di bagian sebelah kanan ada seat opener untuk membuka jok belakang. Kemudian di bagian dek depan belakang full plastik kasar. Di sini terdapat beberapa motif ala-ala karbon di bagian kiri, kanan, bagian tengah, bagian belakang juga sama di sini ya. Untuk step floornya ukurannya luas, baik itu jarak antara kiri ke kanan maupun depan ke belakangnya. Jadi tentunya sangat fungsional kalian gunakan untuk harian ya. Contohnya bawa-bawa tas, kardus, galon, belanjaan, sayuran dan lain sebagainya, tabung gas. Ini bisa banget karena memang cukup luas walaupun bodinya ramping, tapi step floornya luas. Di sini ada beberapa tekstur kasar anti slip, jadi supaya tidak licin ketika kalian injak ya. Nah di bagian bodi belakangnya di sini hitam glossy, ada balutan stripping yang simple tapi sporty. Jadi ada tulisan beat paduan warna hitam dengan putih, ada tulisan beat besar warna hitam, ada garis putih, silver dan biru aksennya di bagian depannya. Kemudian untuk step belakangnya model pipa sayang sekali belum model klik ya, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Kemudian untuk ujung bodi belakangnya atas ini full plastik kasar, motifnya juga sama ala-ala karbon. Nah di bagian stop lampnya bohlam dibalut dengan mika berwarna merah, sennya juga masih bohlam. Nah untuk bagian dek bawah sini full plastik kasar, dia langsung menjadi satu dengan spakbor belakangnya. Jadi dia modelnya menyatu seperti ini. Ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar, ada mata kucing di bagian bawahnya. Kemudian untuk fendernya kita bisa lihat ya, lebar dan panjang. Ada beberapa motif ala-ala karbon juga ya di bagian spakbor belakangnya, kanan kiri tengah atasnya. Kemudian untuk bagian behel belakangnya dibalut dengan karet khas Honda Beat. Di bagian karetnya juga ada motif seperti karbon. Nah seperti ini ya, kanan kiri hingga ke bagian tengah. Desainnya juga runcing karena memang Beat ini desainnya serba runcing atau lancip ya. Jadi memang desainnya ini yang dicari masyarakat Indonesia. Biasanya suka tampilan motor itu yang runcing-runcing atau lancip-lancip. Lekukan-lekukannya juga tegas. Joknya full hitam dengan tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Namun di sini simple, jadi tidak ada pemanis jahitan ya. Ukurannya tidak terlalu lebar, ramping menyesuaikan ukuran bodinya, namun cukup panjang. Ketika kita buka di dalamnya ada bagasi 12 liter. Desainnya dia memanjang, jadi tidak bisa masuk helm. Tangkinya 4,2 liter. Kemudian di sini sudah disediakan pembuangan ya. Ketika kalian mengisi bensin kepenuhan, dia bakal keluar dari sini. Luarnya cover plastik, ada tulisan Beat juga. Nah seperti ini diukir. Kemudian ada aksen ala karbon. Nah konsumsi bahan bakarnya diklaim 1 liter itu kurang lebih bisa 60 km jauhnya. Lumayan ya, irit banget. Jadi memang soal irit, Honda Beat itu bisa dibilang matic paling irit di kelasnya. 1 liter bisa 60 km. Nah lanjut ke sektor mesin. Honda Beat ini menggunakan mesin injeksi 110 cc SOHC. Pendinginnya masih sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,65 liter. Sudah ESP ya. Di bagian CVT full hitam, baik itu di bagian cover plastik depan ataupun ke belakangnya. Ada tulisan Honda yang diukir, masih ada kickstarter atau selah-selahan. Kemudian untuk bagian filter udaranya simple full hitam. Rangkanya menggunakan rangka ISAF, posisi engine mounting sudah tidak lagi di bawah, dia dipindah ke atas ini ya. Nah ada di atas ini engine mountingnya. Untuk garansi rangka motor Honda 5 tahun, baik itu di motor matic, motor bebek maupun motor sportnya, tanpa terpatok kilometer. Jadi bebas, yang penting 5 tahun ya. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakang, suspensinya masih single shock ya, belum shock tabung, tidak ada adjuster. Pengereman belakang masih tromol. Ban belakangnya 90/90, ringnya 14, sudah tubeless, mereknya Federal. Nah beralih ke sisi sebelah kanan. Di area kolongnya di sini tidak ada hager, hanya ada karet penahan lumpur di bagian depannya untuk menahan lumpur supaya tidak mengarah atau masuk ke bagian throttle bodinya ya. Kemudian di bagian cover kipasnya seperti ini, desainnya bulat. Ada kisi-kisi di bagian tengahnya menyerupai sarang lebah desainnya. Knalpotnya full hitam, desainnya naik ke atas, jadi tampilannya sporty ya. Tidak ada end cap di bagian ujungnya. Ada cover muffler di sini, bahan plastik kasar. Kemudian motifnya karbon di bagian tengah. Nah di bagian leherannya ini disediakan penahan ya berupa besi. Jadi untuk menahan benturan dari depan supaya tidak langsung terkena ke knalpotnya. Ini bisa menahan area depannya. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian sebelah kanan belakang. Kemudian kita akan lihat full dari bodi belakangnya. Nah ini dia. Kemudian di bagian kokpitnya, untuk area kokpit hingga ke dashboardnya seperti ini penampakannya.
Kita akan lihat full dari bagian samping sebelah kiri dari Honda Beat CBS 2024 warna biru hitam. Salah satu warna yang terbilang masih cukup langka jika dibandingkan dengan warna-warna yang lain. Menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Bisa tuliskan di kolom komentar.